Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Kaisar langit-langit luas turun ke lautan surgawi dan berjalan di permukaannya. Permukaan laut setenang cermin. Kaisar surgawi langit luas memikirkan kinmu dan penghinaan yang telah ia timbulkan kepadanya di masa lalu, tetapi tetap saja tidak ada riak-riak di lautan surgawi. Setan dalam diriku telah musnah sepenuhnya. Hatinya tenang saat ia merasakan segala macam kehalusan dari jalur, keterampilan, dan seni ilahi mengalir deras. Ritme dao dalam tubuhnya juga berangsur-angsur meningkat. Ini adalah tanda bahwa ia akan menerobos ke alam dao. 10.000 roda surgawi yang berputar di belakang kepalanya semakin kuat, dan ritme daonya semakin kuat dan kuat. Setelah waktu yang lama, 10.000 roda surgawi itu tiba-tiba mulai terbelah. Bas, bas, bas. 3.110.000 roda surgawi muncul di atas laut langit. Bagian depan dan belakangnya jelas. Surga pertama di alam dao. 3.110.000 roda surgawi ini melambangkan pencapaiannya di surga ke-31 alam dao. Tiba-tiba, semua 10.000 roda surgawi itu bersatu menjadi satu roda surgawi di belakang kepalanya dan berputar perlahan. Sebagai orang suci surgawi kedua yang membuka alam di antara orang suci surgawi Longhan, bakat dan pemahaman Kaisar surgawi langit luas semuanya luar biasa. Kaisar pendiri, untuk membuka sistem alam dao, bakatmu luar biasa, tetapi sayang sekali kau meninggal. Aku sangat menyesal seumur hidupku karena tidak dapat benar-benar menentukan pemenang bersamamu. Pakaian Kaisar surgawi langit luas berkibar tertiup angin saat ia bangkit dari lautan langit dan berjalan menuju istana surgawi. Kaisar pendiri telah meninggal, dan Yang Muliamu terluka. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi lawanku dan membantuku maju selangkah lebih maju? Sedikit kesedihan muncul dari hatinya, tetapi ketika dia tiba di pengadilan surga, seorang pejabat dewa segera datang untuk melapor. Yang Mulia, ada seseorang bernama Singhan dari alam bawah. Dia berkata bahwa Yang Mulia mengundangnya untuk menjadi kepala istana Bapak Penciptaan. Mata Kaisar langit-langit luas berbinar dan dia tertawa terbahak-bahak. Kaisar langitmu benar-benar cepat dalam menangani masalah. Cepat undang dia. Kesedihan di hatinya lenyap tanpa jejak, dan dia tersenyum. Dengan Kaisar surgawi Singhan ini, aku bisa maju selangkah lebih maju. Istana langit di atas sungai yang mengalir deras tempat Kinmu tinggal dalam pengasingan terasa damai. Hari-hari ini, Kinmu menggembalakan sapi, memelihara ayam, memberi makan ikan, menangkap serangga untuk wortel, minum teh dengan apoteker dan kepala desa, bersaing dengan tukang daging dalam keterampilan menggunakan pisau, bersaing dengan orang buta dalam hal mata dewa, dan membantu orang bisu menempa besi. Kadang-kadang, ia akan pergi ke tempat orang tuli untuk menggambar dan menulis, yang cukup menenangkan. Ling Yuxiu berlari ke arah nenek dan belajar cara membuat pakaian darinya. Nenek si sedang membuat pakaian bayi sambil mengukur perut bagian bawahnya. Wajah Ling Yuxiu sedikit memerah. 10 bulan kehamilan. Kamu seharusnya bisa mengetahuinya dalam beberapa hari, kan? Ibu mertua mengusap jarum perak di kepalanya dan bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja. Tidak, Ling Yuxiu berkata dengan tergesa-gesa, suamiku berkata bahwa surga dapat menghancurkan kita kapan saja, jadi dia tidak ingin punya anak. Omong kosong. Ibu mertua mengumpat dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Selama surga tidak menyerang kita, kamu tidak akan melahirkan anak sehari pun. Jika semua orang di dunia berpikir seperti kamu, umat manusia pasti sudah punah sejak lama. Dapatkan satu secepatnya. Ling Yuxiu pun mengiyakan dan langsung mengganti topik pembicaraan. Nenek, apakah akhir-akhir ini nenek merasa ada yang aneh dengan naga betina? Akhir-akhir ini, para naga betina bertingkah laku diam-diam seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang besar. Itu hanya segerombolan ayam. Nenek sih tidak keberatan. Saat kamu hamil, biarkan saja membunuh 1 ekor ayam setiap hari untuk menambah berat badanmu. Ayam-ayam yang diternakkan di luar istana langit masih belum cukup. Untungnya, masih ada beberapa ekor di desa orang tua yang cacat. Ginseng itu juga bisa diiris dan direbus bersama dalam panci. Apa yang dilakukan Muir akhir-akhir ini? Ling Yuxiu berkata, dia tampaknya mengalami beberapa kesulitan saat berkultivasi, tetapi dia belum memberitahuku tentang hal itu. Namun, aku dapat menebak bahwa ketika dia berkultivasi ke alam ibu kota Giok, dia hanya memiliki 58 aula dan tidak memiliki 72. Akibatnya, dia mengalami sakit kepala dan merasa bahwa dia tidak akan dapat memasuki alam berikutnya. Nenek meletakkan jarum dan benangnya dan merenung, 58 istana. 72 istana, tidak bisakah kita bertanya langsung kepada guru istana? Bukankah guru istana memiliki 72 istana?
Guru kekaisaran yang disebutkannya adalah Jiang Baigui, yang telah mengolah 72 istana dari 36 istana surgawi. Lin Yuxiu juga memahami hal ini, dia berkata, suamiku berkata bahwa 72 istana yang diolah oleh guru kekaisaran adalah dao bawaan, dan 36 istana surgawi adalah dao yang diperoleh. Mereka berbeda dari 72 istana di ibu kota Jade. 72 istana harta karun di ibu kota Jade sebenarnya terbentuk dari dao agung dari 72 Taois prasejarah. Mereka mewakili pencapaian 72% Taois. Nenek Si tidak mempermasalahkannya, Muer suka memikirkan banyak hal. Jelas ada yang sudah jadi, tetapi dia harus mencari yang terlihat lebih bagus. 72 istana harta karun di ibu kota Jade adalah kekuatan pinjaman. Tidak peduli seberapa baik dia berkultivasi, itu hanya mimpi. Bukankah penebang kayu suci memberinya 360 dao besar pasca Natal? Pilih saja 72 dan sempurnakan menjadi istana harta karun. Lin Yuxiu tersenyum. Nenek benar, hanya saja putraku terlalu kuat dan tidak mampu mengolah teknik guru penebang kayu. Nenek Si meludah, dia telah menggerogoti seluruh dunia, tetapi siapa yang tidak pernah digerogoti olehnya? Bahkan naga kilin telah digerogoti olehnya. Jadi bagaimana jika dia menggerogoti gurunya? Itu benar dan pantas. Aku akan berbicara dengannya. Lin Yuxiu bangkit dan hendak mencari Kinmu ketika Nenek Si buru-buru memasukkan beberapa potong pakaian bayi ke tangannya. Kamu sangat hebat. Aku khawatir kamu masih memiliki aura seorang kaisar dan kamu tidak akan bisa berbalik, tetapi sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Biarkan si penggembala sapi melihat pakaian-pakaian ini. Gantungkan di tempat tidurnya setiap hari. Lin Yuxiu menyimpan pakaiannya dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia menemui Kinmu dan menyampaikan kata-kata Nenek Si kepadanya. Nenek benar. Mengapa kamu tidak mempertimbangkannya, suamiku? Kinmu tersenyum. Nyonya, yang saya khawatirkan bukan hanya ini, tetapi mempelajari jalan surga yang diperoleh itu memakan waktu dan melelahkan, menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Seberapa sulitkah untuk menaikkannya ke alam yang lebih tinggi? Pertarungan antara kedamaian abadi dan pengadilan surgawi tidak dapat berlangsung selama bertahun-tahun, jadi mengolah jalan surga yang diperoleh saat ini akan memakan waktu terlalu lama. Lin Yuxiu memikirkannya dan tersenyum. Wilayah guru kekaisaran Jiang sudah sangat tinggi. Bisakah 36 istana surgawinya diubah menjadi aula harta karun? Karena suami telah menggerogoti Xing'an dan kaisar surgawi, mengapa tidak menggerogotinya? Dia mengeluarkan sebatang pohon yang diberikan Jiang Baigui kepadanya saat mereka akan menikah dan tersenyum. Suamiku pasti bisa menebak ke alam mana guru kerajaan Jiang berkultivasi, kan? Kinmu mengambil ranting pohon dan menjentikkan jarinya. Ranting pohon itu melayang di udara dengan suara mendesing, dan jimat dao yang tersembunyi di ranting pohon itu meledak. Dalam sekejap, 36 istana surgawi dan 72 aula harta karun muncul, dan bayangan Jiang Baigui berdiri di atas ibu kota Jade, niat bertarungnya menjulang tinggi ke langit. Sua, pedang Jiang Baigui menusuk, dan jalur pedangnya tak terbatas. Itu sama cemerlangnya dengan pembukaan alam semesta, agung dan agung. Kinmu mengulurkan jarinya dan mengetuk ringan cahaya pedang itu. Ding, terdengar suara lembut, dan cahaya pedang langsung menghilang. Jiang Baigui muncul sekali lagi, dan keterampilan pedangnya menjadi lebih ganas. Bayangannya mengeksekusi jalur pedang surga kedua, menyatukan semua ambisi di dadanya ke dalam jalur pedang. Kekuatan jalur pedang ini memiliki keberanian yang jauh melampaui kaisar pendiri. Saat jalur pedang bergerak, kepala desa pun tertarik. Dia mendongak untuk mengamati keterampilan pedang Jiang Baigui, dan dia sangat gembira. Kinmu menunjuk lagi, dan jalur pedang kedua Jiang Baigui patah sekali lagi. Cahaya pedang terus menyala, dan lintasan pedang berubah secara eksplosif. Itu seperti reformasi perdamaian abadi, yang mengandung esensi, ki, dan semangat zaman itu. Kinmu dengan santai menghentikan gerakan itu, dan segera, 26 gerakan pedang surgawi Jiang Baigui habis. Kinmu menunjukkan ekspresi kecewa. Dengan serangan terakhirnya, bayangan-bayangan Jiang Baigui beserta 72 istana berharga dari 36 istana surgawi hancur berkeping-keping, semuanya hancur menjadi debu. Kepala desa tercengang ketika melihat kejadian itu dan berulang kali memujinya. Masih tidak pantas jika jalan menuju surga yang diperoleh menjadi balai harta karun. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, kemampuan adik junior Jiang telah mencapai alam puncak dan dapat bersaing dengan guru surgawi dari pengadilan surgawi, tetapi dia belum menyempurnakan jalan menuju surga yang diperoleh. Aku dengan paksa mengolah tekniknya, tetapi itu hanya mengisi celah dan tidak dapat meningkatkan kecakapan bertarungku secara ekstrim. Selain itu, jalur pedang mungkin tidak dapat menang melawan ki bawaan satu. Tiba-tiba,
Suara bisu terdengar dan dia berkata dengan tidak senang, "Muer, kamu memandang rendah jalan menuju surga yang diperoleh." Warga desa lansia cacat juga sangat tidak senang. Mereka semua memulai dari mengolah jalan menuju surga. Kinmu segera berkata, "Kakek bisu, aku sama sekali tidak punya pikiran seperti itu. Jalan pedang kaisar pendiri adalah jalan menuju surga yang diperoleh, bagaimana mungkin aku berani meremehkannya? Pasti akan ada banyak orang yang akan menjadi praktisi Dao di masa depan, tetapi itu tidak mungkin sekarang. Jika kedamaian abadi punya cukup waktu, jalan alam pasca Natal pasti akan berkembang di masa depan dan melampaui alam bawaan. Namun, aku tidak punya banyak waktu sekarang untuk menyimpulkan jalan alam pasca Natal ke alam yang sangat tinggi. Selain itu, ada spesialisasi di bidang itu, jadi jalan alam pasca Natal mengharuskan orang-orang di masa depan untuk menggunakan kecerdasan mereka untuk menyelesaikannya." Dia tersenyum. "Kita adalah senior mereka. Yang dapat kita lakukan adalah memberi mereka dunia tempat mereka dapat menunjukkan ambisi dan bakat mereka. Ini menuntut generasi kita untuk berjuang melawan darah daging mereka dan menggunakan hidup mereka untuk menciptakan masa depan seperti itu bagi mereka." Mute terdiam. Setelah beberapa lama, dia mendesah, "Aku telah berbuat salah padamu. Bukankah istana leluhur memiliki 72 aula harta karun? Kau hanya kekurangan 14, jadi kau hanya perlu melakukan perjalanan lagi ke istana leluhur." Kinmu menggelengkan kepalanya. 72 aula harta karun istana leluhur telah dibagi oleh surga yang sangat agung dan awal yang absolut. Sekarang, 14 aula harta karun lainnya semuanya berada di tangan awal yang absolut. Tidak bisakah kita mendapatkannya dari awal? Tanya kepala desa. Kinmu menggelengkan kepalanya. Absolute Beginning dikalahkan oleh putranya, tetapi apapun yang terjadi, mustahil baginya untuk bergandengan tangan denganku. Kali ini, ketika aku menikah dengan Yuxiu, dia memendam niat buruk dan mengirim sisik naga hijau Kaisar Timur untuk menguji apakah aku benar-benar hidup dalam pengasingan dengan semua pikiranku yang putus asa. Jika aku membangkitkan naga hijau, dia akan segera memberitahu Yang Mulia Surgawi Hao. Tatapannya berkedip saat dia berkata, "Suatu hari adalah 10 orang yang sangat dihormati di surga, dan selamanya akan menjadi 10 orang yang sangat dihormati di surga. Dia tidak akan bisa menyingkirkannya." Nenek tiba-tiba berkata, "Absolute Beginning masih memiliki 2 jiwa yang bereinkarnasi dalam kedamaian abadi, tetapi tidak ada yang pernah menemukannya. Jika Absolute Beginning masih memiliki ambisi, maka mereka pasti telah belajar dari 14 aula harta karun lainnya. Mungkin kita bisa mulai dengan 2 reinkarnasi ini dan mendapatkan aula-aula ini." Hati Kinmu tergerak sedikit, dan dia bertanya, "Bisakah buku kehidupan dan kematian menemukan mereka?" Ling Yuxiu menggelengkan kepalanya. "Saya pernah memerintahkan sensus nasional untuk menemukan mereka, tetapi saya juga tidak dapat menemukan mereka." Dia waspada, tetapi buku kehidupan dan kematian juga tidak dapat menemukan mereka. Yang Mulia juga telah pergi mencari mereka, tetapi dia juga tidak dapat menemukan mereka. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan maju mundur. Tiba-tiba, dia berkata, "Undang Adipati Surgawi. Suruh dia membawa Pangeran Bumi Ahchou." Beberapa hari kemudian, Adipati Surgawi datang dan sangat gembira. Ia menurunkan tubuh Pangeran Bumi Ahchou dan tersenyum. "Kemarahan Yang Muliamu sudah mereda. Bagaimana bisa mereda kalau saya dalam posisi pasif seperti itu?" Kinmu menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk memblokir seluruh istana surgawi. Dia segera merapal mantra untuk memanggil